Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, ayo. Ayo Andrew, turun. Ya, nih. Ya, taruh sini nih. Ya. Titi masukin, masukin. Ya, Gian karet. Pelan-pelan, masukin. Pelan-pelan. Shalom adik-adik semuanya. Nah, ketemu lagi nih dengan Los Angel. Pastinya di sekolah minggu GKI Prodadi. Nah, Lause mau sapa dulu adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Lause percaya kabar kita pasti selalu sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, nanti pas kita ketemu offline, kita mau yel-yel ya adik-adik. Nah, Lause mau ngingatin lagi nih sama yel-yel kita. Nanti kalau Lause Angel bilang sekolah minggu Purwodadi, adik-adik jawabnya cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Nanti pas dikata sayang semuanya, adik-adik bisa peluk Koko, Memeng, Papa, Mama. Oke, kita coba ya adik-adik. Sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi. Lalu saya Angel bilang, sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Hore, nah udah semangat kan semuanya? Nah, kita mau mulai untuk memuji Tuhan. Udah pada siap kan? Udah pada semangat? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Tuhan memanggil nama kita, nama Lause, nama adik-adik semua ya. Ayo kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Juga
dipanggil Tuhan, kita harus menjawab iya ya adik-adik. Nah, kita masih tetap berdiri, kita masih mau terus memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nanti ikuti gerakan lause ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kanan dulu. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri ya. Sebelum kita kembali bersemangat memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti lause Angel berdoa ya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan. kami bisa mengikuti sekolah minggu online. sekolah minggu online. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami agar kami bersemangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita masih terus bersemangat, kita masih berdiri, kita menyanyikan lagu Hatiku Pengen Nyanyian. Bukan hanya mulut kita saja yang bernyanyi, tapi hati kita juga harus terus bernyanyi untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu Hatiku Pengen Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, namanya Yesus, oh dialah Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu kita mau terus bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya.
Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Contoh Yarni di cerita ibadah minggu sekolah minggu online. Nih, bertemu lagi dengan Contoh ya. Hari ini kita udah lama gak ketemu loh. Contoh Yarni udah kangen nih. Nah, sebelum kita menangkap cerita, Contoh Yarni mau nanya nih, apa kabar adik-adik semua di rumah? Nah, Contoh yakin kita semua sehat dan luar biasa. Dan Contoh Yarni juga di sini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami telah memuji Tuhan. Dan malam ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, sehingga kami bisa mengerti, memahami cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengangkat cerita firman Tuhan. Nah, Contoh Yarni mau nanya dulu nih, kemarin akhir-akhir ini kita sedang merayakan apa ya adik-adik? Yuk, ya, kita sedang merayakan yang namanya Hari Paskah. Nah, hari Jumat kemarin tanggal 15 kita merayakan yang namanya kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati disalib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga itu kemarin kita merayakan di tanggal 17 bulan April minggu kemarin kita mendengarkan dan merayakan Paskah. Nah, kemarin adik-adik merayakan Paskah nggak di sekolah minggu? Ya, merayakan kan sama Contoh Angeli dan juga lause-lause yang lain kan? Kita merayakan Paskah. Bagaimana Paskahnya? Seru nggak kemarin? Yeay, seru banget. Nah, tapi Paskah itu apa ya Contoh? Nah, ini pasti ada mau nanya nih, apa itu Paskah? Paskah itu mengingat atau kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut, bahkan membebaskan kita dari dosa kita. Dan dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan selama Tuhan Yesus sudah bangkit itu, apakah Tuhan Yesus langsung naik ke surga? Ya Contoh, ya enggak. Tuhan Yesus selama 40 hari dia masih di dunia, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup kembali. Nah, adik-adik, dan hari ini kita terus merayakan yang namanya Paskah ya. Nah, tapi pada suatu hari ada murid Tuhan Yesus, ada 2 orang murid Tuhan Yesus selain dari murid-muridnya yang ke-11 lagi. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Bahkan mereka sedih sekali, sehingga mereka mengambil keputusan bahwa mereka harus pulang kampung. Loh, kok bisa pulang kampung? Iya, mereka pulang kampung dari Yerusalem ke di Emmaus. Mereka ke Emmaus. Mereka ke sana itu perjalanannya jauh sekali, sampai 11 km. Wah, jauh kali ya, berapa jam perjalanan itu. Dan pada saat itu dulu tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, mereka jalan kaki. Lalu mereka ini berdua, cepat-cepatlah mereka pulang ke Emmaus, dari Yerusalem pulang ke Emmaus. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan, bahkan di tengah jalan, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menyamperin mereka, dan di tengah jalan sedang bercakap-cakap, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, apakah yang sedang engkau percakapkan sementara kamu sedang berjalan? Dan mereka berhenti sejenak, dan muka mereka memperlihatkan muka yang lagi sedih, muram, sedih banget, sedih. Nah, dan mereka berkata bahwa engkaukah satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem ini, sehingga engkau
tidak tahu apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan salah satu di murid itu yang bernama Kleopas, dia menceritakan kepada Tuhan Yesus itu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu ditangkap, dibunuh, bahkan disalib, diserahkan kepada imam-imam, dan dia dibunuh, disalib, sehingga Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Dan mereka sedih karena itu. Mereka sudah menganggap bahwa Tuhan Yesus itu ada yang membebaskan mereka dari kebinasaan, bahkan dari dosa. Tetapi harapan mereka itu tidak lagi tercapai karena mereka merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit lagi. Maka mereka masih tetap melanjutkan perjalanan, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, betapa lambannya hatimu, maka kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh kitab-kitab suci. Padahal dia itu, Tuhan Mesias itu datang harus menderita, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus menceritakan juga kepada mereka kitab para nabi, kitab Musa juga, dan hati mereka mulai berkobar-kobar. Tetapi mereka masih tidak tahu kalau yang berbicara kepada mereka itu adalah Tuhan Yesus. Loh, kok bisa mereka tidak tahu? Iya, ada sesuatu hal yang menghalangi mata mereka. Kira-kira apa ya contoh yang menghalangi mata mereka? Yang menghalangi mata mereka itu adalah kekecewaan mereka, kesedihan mereka, bahkan mungkin ada lagi yang bahkan yang membuat mereka tidak melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu begitu mereka sampai di Emmaus, dan Tuhan Yesus itu seakan-akan melanjutkan perjalanannya, tetapi kedua murid ini menahannya, mengatakan bahwa janganlah pulang pergi, tinggallah bersama dengan kami, lagi ini sudah malam, jadi nanti gak ada kawannya di jalan. Lalu Tuhan Yesus nginaplah kepada mereka malam itu, dan ketika mereka sampai di rumah di Emmaus, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kedua murid itu mata mereka langsung terbuka. Mereka tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka tadi di jalan, yang menceritakan kepada mereka kitab Nabi dan kitab-kitab Musa itu atau kitab-kitab suci itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus lenyap dari mereka, dari hadapan mereka, atau hilang dari hadapan mereka. Lalu malam itu mereka tidur, dan pagi-pagi sekali mereka bangun dan pulang ke Yerusalem. Lalu ketika mereka pulang ke Yerusalem, dan mereka bertemu dengan ke-11 murid lagi Tuhan Yesus, dan mereka menceritakan semua apa yang terjadi kepada mereka di jalan, sehingga mereka bisa tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya kepada mereka. Lalu murid-murid Tuhan Yesus yang lain baru mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Nah, adik-adik, sebagai pelajaran bagi kita juga, kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik kita dimarahi mama, dimarahi papa, atau kesibukan kita, kita tidak boleh meninggalkan ibadah sekolah minggu kita ya. Jangan seperti kedua murid ini meninggalkan persekutuan mereka di Yerusalem. Mereka mengambil jalan pintas pulang kampung. Lalu Tuhan Yesus menyamperin mereka supaya mereka kembali ke Yerusalem. Nggak boleh kita meninggalkan ibadah sekolah minggu kita. Terus di dalam kesedihan pun, dimanapun kita pergi, kita ke sekolah minggu, kita jalan-jalan, bahkan kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menuntun kita, selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak pernah meninggalkan kita. Makanya adik-adik, kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita tidak boleh ngobrol, kita tidak boleh ganggu teman, atau kita sambil makan, atau sambil main, nggak boleh. Supaya ajaran Tuhan Yesus, cerita firman Tuhan, perintah Tuhan itu selalu kita ingat dalam hati kita, dan kita bisa melakukannya. Ya, adik-adik, itu pelajaran untuk kita hari ini. Lalu mari kita akan menutup
cerita sekolah minggu kita. Dan sebelumnya kita bacakan ayat emas kita dulu ya. Nah, ayat emas kita hari ini kita ambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Sekali lagi, Amsal pasalnya yang ketiga dan ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya, ikuti contoh. Hai anakku, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sekali lagi ya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, makanya adik-adik tadi contoh bilang kita tidak boleh meninggalkan ibadah sekolah minggu kita, walaupun kita sibuk, kita nggak boleh ya, kita tetap di saat kita ibadah, tetap ibadah ya adik-adik, jangan meninggalkan ibadah sekolah minggu loh. Nanti kalau ibadah sekolah minggu kita nggak tahu cerita apa, jadi harus kita mengingat perintah Tuhan Yesus, kita selalu mengingat ajaran Tuhan Yesus supaya kita mengerti ajaran Tuhan Yesus itu tahu dan kita juga bisa melakukan di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita berdoa sekali lagi ya, kita menutup cerita sekolah minggu kita. Kita berdoa, ikuti contoh sekali lagi berdoa ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hati kami selalu berkobar-kobar mendengarkan cerita, ajaran dan perintahmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Nah, adik-adik tadi kan sudah selesai nih mendengarkan cerita sekolah minggu tentang Yesus menemui 2 orang. Nah, harus diingat deh ceritanya. Nanti kalau misalnya sekolah minggu offline terus cuantau atau langsung tanya, adik-adik udah bisa menjawab. Yuk mari kita berdiri lagi, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Sukacita Bertemu Dengan Yesus sambil bertepuk tangan ya. ajak kalian semua untuk belajar bersama ya. Kita nyanyikan di sekolah minggu offline, jadi harus datang ya, langsung tunggu. Nah, kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah saya berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami sudah selesai Kami sudah selesai memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa agar kami bisa menjadi anak menjadi anak yang Tuhan sukai. yang Tuhan sukai. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama